Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan kembali tentang beberapa contoh soal dalam permasalahan fisika. Di sini saya menghadirkan sekitar 5 soal terkait permasalahan fisika yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di sini ada terkait tentang jangka sorong, perhitungan pada jangka sorong. Lalu bagaimana cara kita menentukannya? Di situ soalnya adalah tentukan hasil pengukuran jangka sorong berikutnya. Jadi di jangka sorong itu ada yang namanya pembacaan hasil pengukuran, ya. Kemudian di skalanya tertera skala seperti ini. Nah, akan kita bahas langsung saja. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait tentang skalanya. Di sini dia punya skala, dua skala. Yang pertama dia punya namanya skala utama di sini ya. Skala utama ini terletak di atas sini SU. Nah, sedangkan di bawah sini namanya skala Nonius ya. Nah, ini yang umum sering dipakai di pengukuran pada jangka sorong yang terdapat dalam soal biasanya tentang 0 sampai 10, tapi ada juga yang 0 sampai 20. Nah, tapi pada umumnya di dalam persoalan fisika kita dihadirkan rentang 0 sampai 10 seperti itu. Nah, kita akan bahas secara langsung dimulai daripada diketahuinya dulu. Diketahuinya skala utama. Nah, skala utama dulu. Di sini kita akan lihat tentukan letak titik nolnya di mana. Nah, titik nol pada skala Nonius itulah tempat dia nanti berhenti. Nah, maka kita lihat dari di sini ada 5, 5,5, ya, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7. Nah, di antara sini berarti kita ambil yang 5,7. Berarti dia 5,7 satuannya adalah sentimeter. Baru kita ambil skala Nonius. Nah, skala Nonius itu adalah garis yang berimpit dari skala Nonius ke skala utama. Kita lihat yang mana yang berimpit, ini bukan, ini bukan, ini bukan, bukan. Nah, ternyata ini ya. Ternyata ini yang satu garis. Saya tandain merah saja. Nah, ini yang satu garis ya. Nah, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka dia berimpit di 8. Maka ini akan kita cari 8 kali. Nanti pengalinya adalah ketelitian pada jangka sorong tersebut. Ketelitian pada jangka sorong tersebut adalah 0,01 cm ya. Nanti kita akan kalikan. Nah, ini kita akan kalikan hasilnya adalah 0,08 cm. Maka ditanya adalah S-nya ya. Jawab. Ya, jawab. Maka S sama dengan SU skala utama ditambah skala Nonius. Ya, saya ambil yang hitam saja ya. Sama dengan skala utamanya kita lihat tadi kita ketemu ada 5,7 ya. 5,7 cm plus. Nah, ini kita kalikan ini. Sudah dikalikan hasilnya 0,08 cm. Maka kita hitung secara manual bisa 5,7 ditambah 0,08 ini 70 nggak apa-apa ya. Tambahkan 0,8 7-nya turun berarti sisanya 5. Jadi jawabannya adalah 5,78 cm. Selesai. Ya, jadi ini perhitungan pada jangka sorong. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk soal yang kedua. Nah, ini juga perhitungan pada pengukuran dasar ya. Yang kedua ini tentukan hasil pengukuran pada penggaris. Nah, untuk penggaris kita tidak perlu repot untuk menentukan skala Nonius ataupun segalanya karena dia hanya terdiri dari skala utama saja. Tinggal kita ukur seperti layaknya biasa ya. Jadi di sini ada dari 0 ya. Dari titik 0
Dari titik 0, kemudian kita ukur di sini ada 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Nah, berarti dia tidak sampai 2,6. Berarti kita hanya ambil di sini. Berarti dia di 2,5 cm. Berarti S-nya sama dengan 2,5 cm. Selesai. Itu soal nomor 2. Soal nomor 3, di sini saya punya yang namanya soal terkait tentang notasi ilmiah. Ya, yang pertama, nomor 3, tentukan hasil pembagian notasi ilmiah berikut 8 kali 10 min 11. Sekian. Kemudian yang kedua, yang keempat, di situ ada perkalian notasi ilmiah. Nah, sebelum saya masuk ke ininya ya, ke pembahasan ini, kita ketahui dulu notasi ilmiah itu adalah cara penulisan angka atau bilangan dalam bentuk perpangkatan ya, dalam bentuk perpangkatan. Maka kalau saya biasa menyebutnya, ini saya simbolkan dengan A, biasanya ini dengan B, maka A kali 10 berpangkat M, ya kan? Kalau dikali berarti dikali kan, kali B kali 10 berpangkat N. Nah, maka kalau dalam konsep perkalian notasi ini dia akan menghasilkan A dikali B, AB kali 10 berpangkat ini M. Ya, kalau dia perkalian maka ditambah N. Nah, langsung kita langsung turunkan saja nilainya. 8 kali 10 berpangkat min 11. Ini pembagian saya perkalian dulu. 4 ya, kali 10 berpangkat min 11 kali 2 kali 10 berpangkat 17, ya kan? Maka kita langsung 4 kali 2, 8 kali 10 berpangkat min 11, ya kan? Ini ditambah dengan 17. Nah, berarti ini kita tinggal hitung ya. 4 kali 2, 8, betul. Min 11, oke, min 17. Maka dia akan menghasilkan nilai karena ditambah lebih besar daripada ini, maka dia hasilnya adalah positif pasti. Jadi 8 kali 10 berpangkat 6. Nah, ini hasilnya untuk yang nomor 4. Kemudian yang nomor 3, nomor 4 ya, nomor 3. Bentuknya hampir mirip seperti ini. Jadi A kali 10 berpangkat M dibagi dengan B kali 10 berpangkat N, maka dia akan menghasilkan A per B, ya, A per B kali 10 berpangkat M kurang N. Nah, jadi dia akan dikurangkan nanti ya. Nah, kita lihat soalnya tadi 8 kali 10 berpangkat min 11 dibagi 2 kali 10 berpangkat min 27. Nah, kita akan selesaikan di sini, maka dia akan menghasilkan 8 dibagi 2, ya kan? Kali 10 berpangkat min 11 dikurang min 27. Nah, min dengan min maka dia akan menjadi positif nanti ya. Maka 8 dibagi 2 nilainya 4 kali 10 berpangkat min 11 ditambah 27. Ya kan, min 11 ditambah 27. Hasilnya pasti positif, dia akan menghasilkan nilai 4 kali 10 berpangkat 16 ya kan. Karena lebih besar yang di belakang ya ketimbang yang di depan. Ini jawaban daripada notasi ilmiah nomor 3 dan 4. Terakhir nomor 5 ya. Di sini ada soal terkait tentang kelistrikan seperti itu. Air terjun setinggi 20 meter dengan debit 50 debit air ya, maksudnya 50 meter kubik per sekon atau per detik dimanfaatkan untuk memutar turbin yang menggerakkan generator listrik. Jika 10% energi air dapat diubah menjadi energi listrik dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, serta kecepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon berpangkat 2, tentukan daya keluaran generator tersebut. Nah, di sini saya punya solusinya dulu ya, diketahui. Ya kan, kita ambil masukkan diketahui. Saya punya yang namanya
ketinggian air ya, ketinggian air terjun ya. Kalau saya punya air terjun kayak gini ya, ini air terjun kayak airnya meluncur seperti ini. Nah maka berapa daya keluaran generator tersebut, ya kan? Nah di sini berarti dia ada ketinggian atau H ya, berarti kita ambil H sama dengan 20 meter ya. Kemudian debit. Nah, kita ketahui debit itu apa? Debit itu adalah Q sama dengan debit ya. Debit itu adalah volume dibagi dengan waktu. Jadi volume air itu dibagi dengan waktu air itu mungkin mengalir seperti itu namanya debit. Nah, maka kita ambil saja langsung simbolnya yaitu Q. Q sama dengan debit 50 meter kubik ya volume per detik ya. Berarti persatuan waktu ya kan. Dimanfaatkan untuk memutar turbin yang menggerakkan generator listrik. Jika 10% energi air, jadi 10% ini adalah efisiensi ya. Efisiensi daripada generator tersebut. Kita tuliskan sebagai eta, efisiensi. Jadi 10%. Kalau kita jadikan desimal berarti 10 per 100 ya. Berarti ini coret, berarti 1 per 10 0,1. Ya kan? 0,1. Nah, kemudian ada lagi di sini saya punya gravitasi bumi ya. Gravitasi bumi. Gravitasi bumi saya ambil 10 meter per sekon berpangkat 2. Kemudian saya punya lagi massa jenis air. Rho air, ya, rho air di sini 1000. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kilogram per meter kubik. Nah, maka tentukan daya keluaran generator tersebut. Ditanya berarti daya, ya kan, daya keluaran berarti P, ya kan. Nah, jawab solusinya, rumus yang biasa digunakan itu adalah P keluaran atau P keluar ya sama dengan eta atau efisiensi tadi dikali dengan daya masukan. Daya masukan. Nah, kalau saya jabarkan P masukan ini sama dengan ya kan rho-nya daripada si massa jenis air tadi dikalikan dengan debit tadi, ini daya masukannya dikalikan dengan gravitasi bumi dan ketinggian. Maka ini formula yang akan kita gunakan ya. Eta dikali rho dikali Q dikali gravitasi dikali ketinggian. Maka kita akan masukkan nilainya ya kan. Etanya kita ambil nilainya tadi 0,1 ya kan 0,1 saya lihat dulu. Ya 0,1 tidak ada satuannya ya. 0,1 dikalikan dengan rho 1000 kilogram per meter kubik ya kan. Per meter kubik kalikan dengan Q debit tadi kita punya 50 ya kan. Saya punya debit 50 meter kubik per sekon. Ya kan gravitasi saya punya 10 meter per sekon berpangkat 2. Ketinggian saya punya hanya 20 meter. Ya. 20 meter. Maka ini semuanya akan saya hitung dan kalikan. Ya kan. 0,1 kali 0,1 kali 1000 kan berarti 100 ya. Nah, 100 ini kalikan ini 100 ya kan. Ini kalikan 50 5 kali 1 berarti 5000 ya kan, ini 5000. 5000 kali 10 50.000 ya kan. 50.000 kali 20 ya kan. 50.000 kali 20 maka dia 1 juta. Ya, 1 juta watt. Nah, jadi nilainya adalah 1 juta watt. Kalau saya jadikan kWh berarti saya bagi 1000 ya kan kWh. Kalau saya jadikan kWh kilowatt hour, saya jadikan kW atau kilowatt bukan hours ya, saya jadikan kilowatt. Kilo berarti kalau saya jadikan kilo maka 1 juta ini dibagi 1000 ya kan coret maka dia menjadi 1000 kW kilowatt. Selesai. Ini tuh
cukup mudah pengerjaan pada pembahasan kali ini. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.